Dimensinya itu 80 kali 80. Oke, terus habis itu tingginya 2, chamfered ukuran 10. Oke, langsung kita coba. Oke, tadi kita udah buka partnya, new part. Setelah itu kita bikin pakai rectangular, ukuran 80 mm kali 80 mm. Setelah itu kita buat extrude boss, pakai fitur extrude boss, ukurannya tadi 2 mm kan. Kita masukkan nilainya 2 mm, setelah itu di OK. Kalau misal udah, langsung di OK. Nah, terus untuk proses pembuatan teksnya, itu kita memerlukan garis bantu. Nah, untuk garis bantunya itu pakai centerline. Kita bikin di bagian sini. Caranya gimana? Caranya klik kanan, sketch. Setelah itu pilih centerline. Sebenarnya pakai line biasa juga bisa. Tapi nanti ada pengaturan lagi di for construction biar jadi centerline. Oke, kita atur biar di tengah-tengah. Caranya klik line-nya, setelah itu klik titiknya, pilih midpoint. Setelah kita memerlukan centerline. Sedangkan tadi kita buatnya pakai line biasa biar menjadi centerline, pilih for construction. Setelah itu kalau misal udah, langsung di OK. Nah, hasilnya sama kayak centerline. Nah, untuk proses pembuatan teksnya itu kita pakai teks di bagian sini, di bagian sketchnya, yang huruf A simbolnya. Kita klik. Nah, curve-nya itu kita pilih centerline di bagian sini. Klik. Setelah itu untuk teksnya yang bisa dimasukkan, misal pelatihan, SolidWorks, materi assembly. Oke, kita juga bisa blok pakai Ctrl A. Setelah itu diatur center. Nah, untuk ngatur ukuran hurufnya itu bisa di sini. Jadi kan use dokumen fontnya dicentang tuh. Kalau misal mau ngatur manual itu bisa centangnya dihilangin. Setelah itu ini ada pilihan nih, ada font style, ada ukurannya berapa. Biar gampang ukurannya itu pakai point. Jadi nanti tampilannya kayak sama kayak yang di Word. Ada 12 misal atau berapa kalau misal biasanya pakai ukuran 12. Nah, kalau misal udah di OK. Kalau misal kita udah selesai ngatur, nah ini juga ada beberapa pengaturan lain. Ada bold, ada italic, ada di rotate juga bisa. Sorry. Wih, hilang. Nah, di rotate juga bisa. Nah, hasil kayak gitu. Ternyata nggak bisa langsung. Oke, kita ulangi. Oke, kita atur tengah-tengah. Kalau misal udah, itu kita bisa bikin baik itu extrude cut maupun extrude boss sesuai dengan keinginan kita. Kita pilihnya untuk sekarang extrude cut. Nah, ini bisa diatur untuk ukuran extrude cut-nya. Kita pilih misal 0,5. Untuk kedalaman pemotongannya. Kalau misal udah, ya oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, bisa diikuti? Atau ada pertanyaan?
Aman ya? Aman, Mas. Oke. Oh iya, yang part yang saya bagikan udah pada buka kan? Kita nanti pakai part itu untuk pembuatan advanced math-nya. Oke, yang terakhir di bagian sini kita kasih chamfer. Ukurannya 10, sudutnya 45 derajat, kita pilih pojokannya, garis tepi, oke, kalau misal udah langsung di oke. Oke, ini hasil akhirnya. Ini seperti ini. Sebenarnya part yang menarik lagi itu part yang bagian ini. Ini sebenarnya bagian ini ya, ntar, biar jelas. Bagian ini. Ini untuk proses pembuatannya sebenarnya bisa pakai math biasa. Kalau misalnya kemarin udah diajarin Sweatboss belum sih? Bert, halo. Apa Mas? Kemarin pernah diajarin ini nggak Sweatboss? Belum Mas. Belum ya? Belum Mas. Oke, sekarang kita coba buat untuk proses Sweatboss ya. Itu caranya gimana? Kita cari ukurannya dulu. Oh ya, untuk proses pembuatan Sweatboss sebenarnya bisa pakai 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Kalau misal untuk 3 dimensi itu biasanya untuk proses routing ataupun ducting. Iya, sebenarnya ada cara lain yang lebih gampang, itu istilahnya pakai ada di add-ons. Kalau misal add-ins itu namanya proses routing. Itu nanti di situ banyak pilihannya, kayak misal biasanya di mana ya? Misal kayak di pipa tuh, jalur-jalur pipa yang di gedung misal. Itu kan biasanya proses pembuatannya kalau misal proses pembuatannya itu pakai proses routing. Jadi kalau misal pipanya itu bentuknya 3 dimensi, itu lebih gampang menggunakan sketch yang bentuknya 3D. Misal ada pergerakan X, Y, Z, itu lebih gampang pakai 3D, karena kalau misal pakai 2 dimensi itu kan pergerakannya cuma 2 dimensi ya. Entah itu X, entah itu Y, XY, ataupun lain-lainnya. Nah, itu ada istilahnya proses 3D sketch. Kalau misal kemarin kan biasanya kita cuma menggunakan proses 2 sketch biasa kan. Kalau misal sketch biasa itu proses pembuatan menggunakan orientasinya 2 dimensi. Kita coba buat. Ini nggak sesuai sama ini, tapi yang saya akan tunjukkan adalah proses pembuatan Sweatboss itu menggunakan sketch 3 dimensi. Caranya gimana? Caranya pertama kita buka new, setelah itu part. Nah, ini kan masih tampilannya belum ada nih untuk sketchnya. Kalau misal kita mau buat sketch, itu pilih 3D sketch. Nah, hasilnya. Bedanya apa kalau misal sama 2 dimensi? Kalau misal 2 dimensi kan biasanya kita bikin ke atas, setelah itu ke samping. Nah, kita nggak bisa ke sana nih. Sedangkan kalau misal 3 dimensi itu bisa. Jadi biasanya kalau misal 2 dimensi itu kita ke atas, terus ke samping, nah habis itu ke bawah, baru balik lagi ke titik utamanya kalau misal bikin persegi panjang. Nah, sedangkan kalau misal di proses 3 dimensi atau 3D sketch, itu pergerakannya sesuai namanya 3D.
misal ini tadi kan udah ke atas nih, kita bisa pilih ke bagian sini, terus bagian sana, masalah aja nggak apa. Oke, ini hasilnya seperti ini. Ini kalau misal sketch 3D. Oke, ini belum terlalu kelihatan kalau misal 3 dimensi. Misal sana. Ini hasilnya seperti ini. Ini kalau misal di sketch 2 dimensi nggak mungkin kebentuk bentuk yang kayak gini untuk sekali sketch. Sedangkan kalau misal di sketch 3 dimensi itu bisa langsung kebentuk dalam satu proses. Nah, untuk selanjutnya saya akan tunjukkan mengenai sweep boost. Nah, di sweep boost ini ada sketch profile sama circular profile. Terus di bawah sini ini juga ada profile-nya. Setelah itu ada path-nya. Untuk proses sketch profile itu kita bisa bikin profil yang akan kita path-kan. Jadi nanti path-nya itu pilih garis yang ini, mengikuti garis yang ini. Setelah itu profilnya itu kita bisa bikin sendiri, misal persegi ataupun bintang ataupun bentuk yang lain sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan kalau misal di circular profile itu kita cuma bisa buat sesuai dengan namanya, bentuknya circular. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Kita bisa atur dimensinya atau diameternya itu di sini. Misal 10, tadi 10 ya, berarti 5 ataupun 3. Ini akan seperti ini. Ini kalau misal untuk proses sweep boost. Ini hasilnya akan seperti ini, gitu. Oke, ada pertanyaan? Atau udah cukup jelas? Oke, kalau misal udah jelas, kita langsung pindah ke kita lanjut untuk pembuatan advanced mate. Ini beberapa fitur lain kalau misal di part juga masih banyak ya. Bisa dieksplor nanti referensinya pakai YouTube ataupun bisa pakai course yang mungkin kalau misal teman-teman penasaran masalah CSW ataupun CSWP itu di Udemy ada beberapa mungkin channel lah kalau misalnya istilah YouTube-nya itu yang menyediakan pelatihan dari awal sampai akhir untuk CSWA maupun CSWP. Itu kalau misal teman-teman penasaran bisa dicek di situ. Ataupun kalau misal pengen nyari yang gratis bisa di YouTube, itu banyak website ataupun channel yang menyediakan itu. Oke, kita lanjut untuk advanced mate. Ini hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Introduction dulu mengenai advanced mate. Ya, jenis mat kemarin yang kita udah pelajari itu ada standard mate. Total ada 3 ya, ada standard mate, ada advanced mate, sama ada mechanical mate. Untuk pelatihan kita yang 6 kali pertemuan, 2 kali untuk assembly, itu kita membahas masalah standard mate yang kemarin kita bahas pada hari Sabtu, dan yang sekarang itu mengenai advanced mate. Kalau untuk advanced mate kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total ada 7 jenis mate. Ada profile, center, ada symmetric, ada width, ada path, dan sampai yang terakhir adalah angle. Kalau misal dilihat di sini, itu bagian ini adalah contoh namanya adalah symmetric mate atau symmetric doang ya, symmetric. Kalau misal di bagian sini itu kita pakai, nanti kita pakai profile center. Kalau misal di sini itu kita pakai width. Untuk bagian sini
itu kita pakai angle sama pakai width juga. Terus untuk bagian sini itu kita pakai istilahnya adalah linear coupler. Jadi nanti ini kan total ada 3 komponen. Ada dia nanti punya pergerakan relatif satu sama lain. Jadi nanti pergerakan relatifnya antara ini sama ini. Dia mempunyai rasio. Rasionya adalah 1:3. Kalau misal kita nanti buat. Terus kalau misal bagian ini itu kita bikin pakai PadMat. Dan untuk distance paling nanti sekalian kita aplikasikan di bagian sini. Kalau misal enggak nanti bagian sini juga bisa. Nanti kita biar bisa membedakan perbedaan antara width mate sama distance mate. Oke, kita langsung coba. Pertama new, kita bukanya, terus setelah itu assembly. Kita browse untuk semua file ya, kita masukkan. Oke, kalau misal udah, ini total sekitar 11 ya mungkin ya, 11 part. Proses yang pertama, ya tadi kita jangan lupa untuk part yang pertama kita buat float dulu, biar dia bisa bergerak. Sedangkan untuk main partnya itu kita bikin fix, karena ini nanti sebagai referensi untuk part lainnya. Oke, untuk proses pertama itu kita akan membuat center profile. Caranya adalah kita klik mate, setelah itu pilih advance mate, setelah itu pilih profile center, setelah itu kita pilih permukaannya. Itu bebas, bisa permukaan atas atau permukaan bawah. Setelah itu kita pilih permukaan bagian atas pada main part, diklik. Nah, untuk proses di profile center itu ada offset distance. Jadi nanti kita kan udah tentukan nih 0 ya, itu si part ini dengan main part itu bersinggungan. Sedangkan kalau misal kita nanti masukkan untuk offsetnya, itu nanti misal kita pilih 20. Setelah itu kita cek nih. Nah, ternyata kalau misal kita masukkan distance, itu ada perbedaan jarak antara bagian sini, bagian permukaan atas dari main part dengan bagian bawah pada permukaan ini, itu dia memiliki jarak 20 mm. Nah, ini juga bisa di offset. Jadi tadi kan jaraknya ke bawah kan, itu bisa juga ke atas dengan cara flip dimension. Nah, dia memiliki jarak dari permukaan bagian atas main part dengan permukaan atas yang ada tulisannya, permukaan bawah yang ada tulisannya itu 20 mm. Nah, sedangkan kalau misal di sini kita kan nggak membutuhkan itu kan. Kita setting jaraknya atau offset distance-nya itu 0. Setelah itu kita bisa merotasikan. Ini kan belum sesuai nih. Kita pengen tulisannya itu searah dengan sumbu X. Caranya gimana? Caranya di orientation itu bisa diputar counterclockwise maupun clockwise. Nah, biar lebih cepat kita langsung clockwise sekali. Nah, ini hasilnya kan seperti ini. Kalau misal udah, langsung kita oke.
Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan atau ada kendala? Permisi Mas. Ya. Ini tadi saya coba masukin partnya nggak kelihatan semua Mas. Formatnya apa? Format part yang dimasukkan. Formatnya tadi saya pakai file yang RAR Mas. RAR kan ada dua kan, yang step sama yang file part biasa kan. Yang SW-mu biasa Mas. tahun berapa? Yang biasa. Iya, SW-nya tahun berapa? 2018. Harusnya bisa ya. Tadi di drag nggak pas proses masukin partnya? Iya Mas, saya drag. Coba pertama kan insert kan, setelah itu browse dokumen, setelah itu pilih partnya. Tadi nggak bisa kayak gini. Nggak bisa Mas. Oke, Kurang coba. 2. Kenapa? Yang kelihatan kurang 2 Mas. Kurang 2 bagian mana? Yang ada tulisannya sama yang bagian mana tadi? Yang panjang ini Mas. Oke, kalau misal bagian panjang yang ini maksudnya, atau yang ini? Kalau misal yang ada tulisannya itu part yang AM3. Coba kamu pilih, di select lagi, terus habis itu di drag, dimasukin lagi. Di insert lagi Mas. Ya, di insert lagi. Iya Mas, udah. Oke, sip. Terima kasih Mas. Oke, kita lanjut untuk tadi urutannya apa? Simetrik ya. Oke, kita lanjut ke simetrik. Untuk proses simetrik yang akan kita simetrikkan itu part ini. Jadi sebenarnya untuk simetrik itu kita menggunakan, kalau misal di proses ini kita menggunakan dua part. Setelah itu dia memiliki reference. Dan kalau misalnya kita udah setting reference-nya, dua part ini dia akan memiliki pergerakan yang sama. Jadi misal kita lihat dulu yang sudah jadi. Nah, kalau misal di sini kan dia satu orientasi nih. Setelah itu kalau misal kita geser salah satunya, nah dua-duanya akan berubah. Kayak cermin sistemnya. Jadi ketika satu objek mendekat, nanti bayangan juga mendekat. Setelah itu ketika menjauh, bayangan juga menjauh. Nah, cara pembuatannya adalah menggunakan si symmetric mate. Caranya gimana? Ini kan baru ada satu nih. Nah, kemarin kan pas proses standar mate ya. Standar mate kita udah belajar masalah copy part. Caranya gimana? Caranya kita klik partnya. Setelah itu kita tekan control. Baru kalau misal udah kita drag. Nah, akan keluar dua part. Nah, untuk proses symmetric mate itu nggak cuma pakai satu mate di advance, itu juga perlu bantuan untuk proses standar mate. Kalau misal tadi kan di proses pembuatan center profile itu kita cuma menggunakan satu fitur advance mate tanpa ada bantuan dari standar mate atau bantuan dari advance mate lainnya. Nah, sedangkan pada proses pembuatan symmetric mate yang kali ini kita membutuhkan bantuan dari standar mate, yaitu concentric dan coincident untuk proses partnya. Nah, kita akan menggunakan proses standar mate dulu. Standar mate untuk memberikan relasi antara part ini dengan main partnya. Pertama kita berikan relasi concentric.
caranya seperti yang kemarin, kita tinggal pilih profil lingkaran atau tabung yang ada di sini, silinder yang ada di sini. Setelah itu kita pilih profil yang ada di sini, diklik. Nah, kalau misalnya udah, kita oke. Nah, selanjutnya itu kita ASC dulu. Oke, ini kan belum, jadi kita pengen si part ini itu bersentuhan atau bersinggungan dengan bagian sini. Caranya kita konsidenkan dengan cara mate. Setelah itu pilih standar mate lagi, pilih konsiden, kita pilih permukaannya bagian sini. Setelah itu kita konsidenkan dengan bagian sini, diklik. Nah, dia akan otomatis turun, terus bisa gerak kanan kiri. Oke, kita lanjut untuk part kedua. Caranya sama. Pertama mate, pilih concentric, pilih silinder, pilih profil bagian sini. Kalau misalnya udah di oke, selanjutnya pilih mate lagi, pilih permukaan bagian bawah, pilih permukaan bagian bawah, terus setelah itu pilih permukaan di bagian sini. Kalau misalnya udah di oke. Nah, kalau misal ini kan dia pergerakannya masing-masing partnya itu beda kan. Nggak kayak yang tadi dicontohkan, itu dia memiliki pergerakan kayak cermin. Kalau misal mendekati cermin, objek dan bayangan juga mendekat. Kalau misal menjauh juga sama-sama menjauh. Kalau misal ini kan belum kan. Nah, cara ngaturnya itu menggunakan advanced mate, setelah itu symmetric. Nah, di symmetric ini ada dua pilihan, ada symmetric plane sama ada entities to mate. Untuk symmetric plane-nya itu kita pilih plane di tengah-tengah sini, di tengah-tengah antar dua permukaan, antar dua part itu. Nah, untuk si entities to mate-nya itu kita pilih baik itu permukaan bagian sini, garis ataupun titik di part yang akan kita simetrikan. Pertama kita pilih symmetry plane. Symmetry plane-nya kan tadi ya seperti yang saya jelaskan, itu pilih di bagian tengah-tengah dari dari dua part ini. Nah, cara milihnya gimana? Itu kita klik dulu bagian sini. Setelah itu kita pilih di bagian main part. Untuk permukaannya kan sebenarnya yang kita pilih atau plane yang kita pilih itu kan sebenarnya right plane kan, plane kanan. Sedangkan kalau misal di plane kanan yang global itu nggak di tengah-tengah ya. Nah, untuk milih yang pas di tengah-tengah dari dua part ini itu ada di bagian right plane dari main part. Nah, ini kan di tengah-tengah kan. Nah, kita pilih sebagai symmetry plane. Klik. Setelah itu untuk bagian entities to mate ya, itu kita pilih entah itu garis ataupun permukaan ataupun titik. Klik. Nah, dia akan memposisikan langsung sejajar satu sama lain, bukan sejajar ya, searah satu sama lain. Setelah itu kalau misal udah di oke. Nah, otomatis dia akan mempunyai pergerakan yang sama satu sama lain kayak yang tadi contoh. Ketika mendekat ke cermin, dia juga akan mendekat. Kalau misal menjauh, juga akan menjauh. Seperti itu. Jelas? Atau ada pertanyaan?
Oke, kalau misal jelas kita lanjut. Untuk with math. Oke. Yang akan kita aplikasikan partnya adalah part ini. Jadi sebenarnya untuk proses width itu kita memberikan batasan untuk pergerakan partnya. Kita contohkan langsung. Advance, setelah itu width. Nah, ini ada dua pilihan. Ada entities to match sama ada satu lagi adalah tab selection. Berarti width selection sama tab selection. Tab selection itu kita pilih di partnya, di part yang akan kita geser-geser. Sedangkan untuk width selectionnya itu di part pada reference partnya. Sebagai contoh, ini kan kita pengen pergerakannya itu kanan kiri, searah sumbu Y kan. Searah sumbu Y itu bisa ke sana terus ke sini, tapi tetap terbatas pada sini. Jadi maksimal pergerakannya itu sampai sini. Pergerakannya sampai bagian sini dan bagian sini. Itu menggunakan proses width selection. Caranya adalah kita pilih bagian sini ya, sebagai width reference sama bagian sini. Dan untuk tab selection ya, itu kita pilih bagian sini dan bagian sini. Kalau misal udah, kita oke. Oke, dia udah gerak sesuai. Oh, belum ya. Oke. Terus ini juga perlu bantuan untuk si width ini. Width math-nya. Karena kan kita butuh pergerakannya itu sesuai dengan reference yang kita udah buat dan dia coincident dengan main part-nya. Nah, untuk proses coincident-nya itu pakai math standar. Caranya adalah math selection, kita pilih coincident, kita pilih permukaan bagian sini dan permukaan bagian sini pada main part. Kalau misalnya udah di coincident. Oke. Ini belum sesuai dengan keinginan kita. Biar sesuai itu kita buat satu lagi untuk width-nya, width selection-nya. Itu bagian atas, bagian sini. Bagian sini sebagai batasannya. Bagian atas dan bagian bawah sebagai batasannya. Advanced Math. Pilih width math. Batasannya bagian atas sama batasannya itu bagian bawah. Terus untuk, sering nggak kelihatan. Pindah dulu ke atas. Width math, selectionnya bagian ini. Terus bagian ini. Dan untuk tab selectionnya kita pilih ini dan bagian ini. Kalau misal udah di oke. Nah, ini masih belum bisa geser nih. Apa nih masalahnya? Kita coba cek. Ceknya itu dengan klik di math-nya. Setelah itu klik kanan. Dan kita edit feature. Nah, di width math itu ada beberapa pilihan. Ada constraint nih. Nah, ini constraint-nya ada center, ada free, ada dimension, ada percent. Nah, karena kita pengen pergerakannya itu bebas, dia bisa gerak kanan ataupun kiri, itu kita makanya kita pilih free. Kita nanti akan coba semuanya, ada center, ada free, ada dimension, ada percent. Bedanya apa sih? Oke, kita coba free dulu. Kalau misal tadi kan center jelas ya. Jadi si objek ini itu di tengah-tengah, dia nggak bisa geser kanan kiri, cuma di tengah-tengah.
Kalau misal kita pilih free, idenya apa? Oke. Nah, dia bisa geser kanan kiri sesuai dengan constraint-nya. Sesuai dengan batasannya. Batasannya itu tadi bagian sini sama bagian sini, permukaan bagian yang tadi di. Nah, bagian sini, permukaan bagian situ dengan permukaan bagian yang bawah. Nah, itu batasannya. Jadi dia bisa geser sesuai dengan batasan itu. Tidak lebih. Nah, itu untuk proses kalau misal kita pilih free. Kalau misal kita pilih dimension atau persen, itu kita memilih kayak kita pilih dimension dulu. Misal kita pilih 20. Nah, jarak antara bagian sini atau bagian sebelah kanan yang constraint-nya dengan permukaan bagian sini di bagian part yang bisa geser itu 20 mm. Itu dibatasi cuma sebatas itu. Kalau misal kita klik, kita coba untuk geser, itu nggak bisa. Jadi partnya fix di jarak 20 derajat. Sebenarnya sama antara persen sama dimension, cuma perbedaannya sama di bagian dia sama-sama fix, nggak bisa geser. Bedanya adalah kalau misal dimension itu kita memasukkan nilai dalam satuan milimeter. Sedangkan kalau misal persen kita milih memasukkan nilainya sesuai dengan persen. Persen itu dari sini sampai sini itu 100%. Kalau misal kita pilih 50% berarti di tengah-tengah. Kalau misal pilih bagian persentase lain, misal 75 itu sudah seperti ini. Nah, kalau misal kita coba seperti itu, efeknya apa? Sama seperti dimension. Kalau misal dimension kan tadi kita milih nilainya, misal 20 mm, dia akan fix di posisi tersebut. Kalau misal persen, ketika kita memasukkan nilai persentasenya berapa, itu juga fix, tidak bisa geser. Sedangkan yang kita inginkan untuk pergerakannya itu free, sesuai dengan constraint, sesuai dengan batasan constraint yang tadi permukaannya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke, kita akan buat lagi di bagian sini. Caranya sama. Oke, kita rotate dulu biar sesuai. Pertama kita koinsidenkan dulu. Setelah itu dibuat matte menggunakan advanced matte, pilih width. Pertama kita pilih bagian atas dan bawah, pilih tab selection-nya, pilih bagian ini dan pilih bagian yang sebelah sini. Kita langsung centerkan karena dia nggak punya, jadi kenapa ini center, karena dia nggak punya gap ya. Jadi fix untuk ukurannya. Jadi pilihan satu-satunya adalah center. Kalau misalnya udah kita pilih OK. Selanjutnya kita match-kan lagi. Pilihannya sama, with matte. Constraint-nya yang warna biru itu bagian sini dengan bagian sini. Dan untuk tab selection-nya itu pilih bagian sini dan bagian sini. Kalau misal udah, kita langsung kita pengen free pergerakannya. Kalau misal udah di OK. Nah, kita sekarang mempunyai dua part yang bisa bergerak secara bebas sesuai dengan batasan. Kembali ke pergerakan yang terbatas berarti ya. Batasannya permukaan bagian sini dan permukaan bagian sini. Itu untuk proses with matte pada advanced matte. Ada pertanyaan? Permisi Mas, mau bertanya Mas.
Untuk yang jarum tadi saya ketinggalan Mas, soalnya jaringannya agak susah. Bisa diulangi nggak ya Mas? Ya. Oke, kita ulangi untuk proses jarumnya. Proses jarum, saya ulangi lagi untuk prosesnya. Untuk advanced method yang digunakan itu menggunakan simetrik. Di bagian sini simetrik. Untuk biar si jarumnya itu dia sesuai dengan tempat yang kita inginkan. Ntar kita cek dulu. Oke, kita hapus dulu semuanya. Oke, ini seperti ini untuk partnya. Pertama hal yang kita lakukan adalah konsentrik. Pilih bagian sini, silindernya. Setelah itu pilih bagian lubang, profil lingkaran. Kalau misal udah kita oke. Setelah itu kita pilih bagian permukaan bawah dari jarumnya dengan cara koinsiden dan permukaan pada lubangnya. Kalau misal udah, kita langsung oke. Nah, untuk proses simetriknya, caranya adalah menggunakan mate. Setelah itu pilih advanced mate. Pilih symmetric plane. Untuk pilihannya ada dua, symmetric plane dan untuk entities to mate. Untuk symmetric plane itu milih plane di mana plane tersebut terletak di antara dua part ini. Untuk memilihnya karena yang benar-benar di tengah adalah pada bagian main part. Makanya kita pilih pada bagian main part, kita pilih red plane. Dan untuk entities to mate itu kita pilih garis, permukaan, ataupun titik di masing-masing partnya. Untuk contoh kali ini kita pakai, tadi kan kita pas awal kita pakai garis, sekarang kita pakai permukaan. Pada permukaan dipilih. Kalau misal udah langsung di oke. Ini hasilnya akan seperti ini. Dia akan geser. Oke. Bisa? Oke Mas, saya coba dulu Mas. Oke. Terima kasih Mas. Yuk. Oke, kita lanjut untuk tadi urutannya apa? Untuk selanjutnya di advanced math itu kita ada pet math. Pet math jadi math antara dua part di mana satu part itu akan mengikuti pola pada part lainnya. Pada contoh ini itu kita menggunakan part ini itu sebagai petnya dan part ini itu sebagai part yang mengikuti pet yang telah ditentukan. Jadi biasanya kan kalau misalnya untuk proses pembuatan pembuatan mat itu biasanya terbatas pergerakannya. Kalau misal di bagian sini itu pergerakannya cuma terbatas pergerakan linear. Kalau misal di bagian sini juga pergerakannya linear. Karena kalau misal di bagian sini itu pergerakannya itu bisa menggunakan pola sesuai dengan keinginan kita. Ini dalam contoh ini kan cuma seperti huruf C ya. Sedangkan kalau misal di contoh lain, maksudnya di part lain, misal kita membutuhkan kayak tadi, kita kan pas awal-awal kita menggunakan 3D sketch kan untuk membuat part. Nah, ketika kita punya 3D sketch, setelah itu kita swipe boss. Nah, setelah itu kita buat satu part lagi.
si part yang satu lagi ini, yang misal kita contohkan sebagai part yang lingkaran bola ini, si bola ini itu kita pengen gerakan sesuai dengan arah dari 3D sketch yang kita buat misal. Nah, pergerakan itu bisa diatur dengan menggunakan pad matte. Jadi nanti kita akan pilih padnya itu sesuai dengan garis pada 3D sketch misal. Dan untuk pergerakannya itu diatur menggunakan origin pada si bola ini. Langsung kita contohkan. Pertama kita tempatkan dulu si part ini itu di bagian sini. Caranya gimana? Ini masih menggunakan matte standar. Oke, biar gampang kita rotate dulu. Setelah itu kita pilih permukaan bagian sini. Terus kita pilih permukaan pada bagian manfaat. Terus kita pilih coincident. Nah, setelah itu kita pilih di permukaan di AM5. Setelah itu kita pilih pada permukaan di manfaat. Pilih coincident juga. Dan yang terakhir bagian sini dan bagian sini. Di coincident-kan. Kalau misal udah, kita akan lanjut ke proses pembuatan matte dengan pilihan pad. Caranya gimana? Caranya kita pertama mengeluarkan dulu atau menampilkan dulu. Ini kan nggak kelihatan nih alurnya atau padnya seperti apa. Nah, untuk mengeluarkannya caranya adalah kita pilih pada bagian AM5, setelah itu kita pilih pada bagian swipe. Nah, ini kan ada 3D sketch nih yang kelihatan. Nah, untuk sementara kan untuk 3D sketch-nya itu masih unhide kan, masih tersembunyi, unhidden. Nah, untuk menampilkannya itu kita pertama klik dulu pada bagian sketch-nya. Setelah itu klik kanan dan pilih show. Nah, ini akan kelihatan nih si padnya. Ini untuk padnya 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu untuk proses matte caranya adalah pertama pilih matte. Setelah itu pilih advanced matte. Pilih pad matte. Setelah itu untuk selection component vertex itu kita pilih origin pada bagian bolanya. Caranya adalah dengan kita klik bagian sini. Kita pilih part bolanya. Oke, saya nggak hafal untuk partnya part berapa. Oke, ternyata itu part 7. Setelah itu diklik tanda panah ya. Setelah itu kita pilih origin. Kalau misal udah untuk path selection ya, kita kan akan milih 1, 2, 3, 4, 5 garis, total 5 garis ya, ada 3 garis lengkung dan 3 garis lurus dan 2 garis lengkung. Nah, untuk memilih sekali memilih itu banyak, caranya adalah selection manager. Setelah itu kita klik pada bagian sini. Terus di oke. Nah, oke. Saya contohkan kalau misal tidak memilih menggunakan proses selection manager. Bedanya apa dengan proses pemilihan menggunakan selection manager? Bedanya adalah kalau misal kita pilih padnya langsung tanpa selection manager, itu cuma satu yang kepilih.
Nah, sedangkan kita pengen pergerakannya itu dari sini sampai sini, melewati 3 garis lurus dan 2 garis lengkung. Nah, makanya kita pilih menggunakan selection manager. Selection manager itu bisa langsung banyak pemilihan path-nya. Terus oke. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini udah kepilih untuk path map-nya. Kita coba untuk gerakannya. Nah, ini dia bisa gerak dari ujung garis yang kita buat sampai ujung 1 sampai ujung 2. Itu bisa bergerak seperti itu. Sesuai dengan 3D sketch yang dibuat. Ataupun sebenarnya kalau misal 2 dimensi sketch pun bisa. Caranya sama. Pertama mengeluarkan si sketchnya dulu, setelah itu dipilih path-nya. Kalau misal path-nya dipilih bagian sketchnya, sedangkan untuk pada bagian part lain itu menggunakan origin-nya. Itu hasilnya seperti ini. Dapat pertanyaan atau ada kendala pada proses pembuatannya? Masih bisa kayaknya, Mas. Oke, aman ya. Itu pergerakannya nggak sesuai lubang ya? Ya, ini mau sekalian dijelasin, Gus. Oke. Sabar. Penasaran. Oke. Tadi ada pertanyaan, ini pergerakannya nggak sesuai lubang kan? Jadi lubangnya dia masih kita kan pengennya si lubang itu sesuai dengan silindernya. Gimana cara ngaturnya? Cara ngaturnya adalah kita pilih bagian path map-nya lagi. Kita klik kanan, setelah itu edit fitur. Nah, itu ada pilihan di bagian page. Oke, pertama, ada 3 pilihan. Ada path constraint, ada pitch yaw control, dan roll control. Untuk proses kali ini itu nanti kita menggunakan pitch yaw control untuk mengatur si lubang agar sesuai dengan silinder ini. Sedangkan untuk yaw control itu misal kita punya part yang pipih nih, pipih dan berlubang. Untuk ngatur sesuai lubang sesuai dengan pergerakan misal di sini kan silinder ya, itu kan kita menggunakan pitch atau yaw control. Sedangkan untuk sedangkan itu terbatas, jadi cuma si lubang itu mengikuti dengan silindernya, tapi untuk pergerakan si part pipih itu dia masih nggak terarah. Untuk membuat terarah itu menggunakan yaw control, roll control istilahnya. Kayaknya kemarin saya kirim untuk videonya di modul, itu bisa dilihat. Nanti kalau misal belum, saya akan share lagi biar tahu untuk proses roll controlnya seperti apa. Oke, untuk proses ini kita pakainya cuma yaw control. Caranya adalah kita follow path. Nah, path yang kita ikuti yang mana? Karena ini kan lubangnya sesuai dengan sumbu Z ya. Nah, untuk follow path-nya kita pilih sumbu Z. Nah, dia akan memposisikan langsung si lubangnya sesuai dengan silindernya. Kalau misal udah, kita langsung oke. Nih, akan sesuai dengan lubangnya akan sesuai dengan silindernya. Sebenarnya ada pilihan lagi di sini yang kita belum lihat. Itu ada free, ada distance along path, sama percent along path. Itu sama kayak pilihan yang with mat tadi. Itu kan ada distance, ada percent. Itu sama. Kalau misal kita pilih distance,
kita masukkan nilai. Terus kita oke. Nah, si part ini akan fix. Dia nggak bisa gerak free atau gerak bebas sesuai dengan path yang 3D sketch itu. Sedangkan kalau misal di sini kita kan pengennya itu bergerak bebas kan, makanya kita pilih free. Untuk persen juga sama. Persen nanti kita masukkan nilai persentasenya berapa, setelah itu si part bolanya itu akan berhenti di nilai persen yang kita masukkan. Dia akan fix, nggak bisa bergerak. Oke, kita pilih free. Oke, dia akan bergerak sesuai dengan path 3D sketch-nya. Oke, kalau misal udah, ini kan jelek nih, ada path 3 dimensi di sini kelihatan. Cara ngilanginnya gimana? Kita klik, setelah itu kita klik kanan dan hide. Nah, otomatis nanti akan hilang. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Oke, aman ya? Kita lanjut untuk jadi urutannya apa? Permisi Mas. Yuk, gimana? Mau bertanya tadi yang selection manajernya bisa mohon diulang Mas, kurang Oh iya. paham. Oke, sip. Bentar. Selection manager ya. Bentar. Oke, saya tampilkan dulu untuk Three sketch ya. Di show. Oke, untuk selection manager ini kan kita pilih path selection ya. Kita hapus dulu. Nah, untuk selection manager itu bisa langsung diklik bagian sini. Diklik selection manager. Setelah itu diklik garis lurus dan garis lengkung. Sesuai dengan 3D sketch-nya. Karena kita membutuhkan pergerakannya itu melewati 3 garis lurus dan 2 garis lengkung atau semuanya di bagian 3D sketch, makanya kita langsung pilih semuanya. Nah, kalau misalnya diklik masing-masingnya, itu nanti akan keluar garis biru seperti ini. Kalau misalnya udah diklik semuanya atau di selection semuanya, langsung kita oke. Dicentang ini, centang hijau. Kalau misal udah selesai, langsung di oke. Di saya itu nggak ada Mas, garis-garis 3D sketch-nya itu bagaimana Mas? Oh iya, oke. Kalau misal nggak ada garis 3D sketch-nya, bentar, oke. Oke, itu nggak keluar garis 3D sketch-nya karena itu belum di unhidden ya, belum di show. Nah, caranya gimana? Caranya kita pilih part yang ini. Ini part 5 ya berarti ya. Setelah itu kita klik panah ya. Nah, ini kan ada swipe ya. Ada swipe. Nah, swipe-nya kita klik lagi untuk panah ya. Nah, ini ada 3D sketch. Kita klik, setelah itu klik kanan, baru di show. Itu nanti kelihatan bagian sini. Bisa? Oke, baik Mas, sudah ketemu Mas. Oke, sip. Makasih Mas. Yuk. Oke, kita lanjut ke match selanjutnya. Match selanjutnya itu adalah linear atau linear coupler. Oke, itu untuk akhir aja. Kita akan coba untuk distance. Angle. Angle aja dulu. Kita pilih angle dulu. Caranya gimana? Caranya adalah kita akan membuat sudut. Jadi nanti kita buat sudut dari 0, dari rentang sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Jadi untuk proses angle ini, bagian angle ini sebenarnya
kegiatan di mana dua part dia bisa bergerak satu sama lain dengan sudut tertentu. Nah, proses sudutnya itu kita bisa pilih minimum value atau nilai minimal dan maksimal value. Dan ini untuk posisi yang diinginkan. Jadi sebenarnya kalau misal kemarin kan di standar match juga ada angle ya. Tapi keterbatasan dari angle untuk standar match, posisinya itu fix. Jadi ketika kita milih sudut antara dua part itu misal 30 derajat, ya udah itu nggak bisa berubah nilainya. Sedangkan kalau misal pada advanced mate itu kita bisa milih rentangnya. Rentangnya itu dari 0 sampai 360 itu bisa, dan ini untuk posisi di mana part itu akan berada. Kalau misal kita pilih part itu di bagian sini ya 30 derajat, itu cuma nanti sebagai apa ya, mungkin titik pertama, titik pengaturan pertama, tapi itu tetap bisa geser sesuai dengan minimum dan maksimum value-nya. Oke, kita langsung praktekkan untuk proses angle math-nya. Untuk proses angle math itu kita perlu bantuan dari math standar, itu menggunakan ada dua bantuan berarti ya. Ada satu advanced math itu menggunakan width karena biar posisinya itu di tengah-tengah dari bagian sini sama bagian sini, itu menggunakan width math. Setelah itu untuk proses pengaturannya biar dia bisa bergerak di bagian sini, berputar di bagian sini, itu menggunakan proses coincident. Jadi nanti partnya akan bersentuhan atau bersinggungan di bagian sini, dia akan bisa bergerak 360 derajat. Oke, yang pertama adalah proses penggunaan width math untuk mengatur si bagian sini dia berada di tengah-tengah. Caranya gimana? Caranya width selection, pilih bagian samping kanan dan samping kiri dari lubangnya. Setelah itu pilih juga bagian samping kanan dan samping kiri dari partnya. Kalau misal udah, kita oke. Terus untuk membuat dia berputar sesuai sumbu rotasinya itu di bagian sini, itu gimana caranya? Pertama math, setelah itu pilih coincident. Kalau misal udah pilih coincident itu kita klik bagian sini nih, bagian sini itu sebagai referensi putarannya. Terus untuk bagian di partnya itu kita pilih bagian sini. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Dia akan seperti ini. Dia akan berputar sesuai dengan sumber referensinya atau garis referensinya tadi di sini. Dia akan berputar 360 derajat. Nah, untuk proses angle math itu fungsinya untuk membatasi pergerakan dari ini, part ini. Karena yang kita inginkan itu pergerakan part dia terbatas dari 0 sampai 90 derajat. Nah, oke, caranya gimana? Caranya math. Setelah itu advanced math, pilih angle. Nah, untuk bagian sini itu kita pilih garis di sini dan garis di sini. Nah, untuk nilainya itu di bagian sini kita atur 0 derajat sampai nilainya adalah 90 derajat. Misal kita pengen posisi pertamanya pada 45 derajat, kita atur. Nah, kalau misal udah, kita oke. Terus itu oke. Ini posisi 45 derajat. Sedangkan kita masih bisa geser-geser. Sesuai dengan keinginan kita. Kita buktikan bahwa pergerakannya itu terbatas pada 0 derajat sampai 90 derajat. Kita pilih partnya, setelah itu ditarik.
Nah, dia nggak bisa bergerak. Kalau misalnya tadi kan bisa bergerak sampai 360 derajat, bisa muter kan. Nah, kalau misalnya ini pergerakannya terbatas dari 0 sampai 90 derajat. Ini 0, ini sampai 90 derajat. Ini 90 derajat. Seperti itu untuk advance bagian angle mate. Angle mate. Oke, ada pertanyaan? Bisa diikuti? Oke, bisa ya, berarti nggak ada masalah. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat distance mate. Untuk proses distance mate dan linear atau linear coupler itu kita menggunakan 3 part ini. 3 part ini sebenarnya untuk proses pembuatan partnya itu kita akan pasang di sini. Tapi itu akan lumayan susah karena kita harus pilih selection view-nya. Nah, untuk menggampangkan kita buatnya di luar aja. Yang penting prosesnya tahu bagaimana cara linear coupler dan untuk distance mate-nya. Nah, untuk 3 part ini yang akan digunakan sebagai referensi itu part yang ini. Oleh karena itu kita buat part ini itu menjadi fix. Nah, setelah itu, ini kan nggak bisa gerak nih. Setelah itu, kita akan membuat 3 part ini memiliki satu sumbu atau concentric kalau misal di istilah mate. Caranya gimana? Caranya adalah kita pilih mate. Setelah itu pilih concentric. Ini kan ada beberapa part nih, berarti ada 1, 2, 3, ada 3 part. Ada 3 part ini daripada kita buat concentric satu-satu, seperti yang kita pelajarin kemarin, itu kita ada fitur namanya multiple mate mode. Itu kita pakai itu aja biar gampang, biar satu kali proses mate semuanya itu langsung concentric. Kita pilih. Setelah itu kita pilih bagian sini, terus bagian sini, dan yang terakhir bagian sini. Kalau misal udah langsung kita oke. Nah, itu sebenarnya fungsi dari mate ketika dibuat multiple. Jadi proses yang seharusnya dibuat satu-satu, konsentriknya itu bisa langsung sekali proses. Itu langsung menghemat waktu kan untuk proses mate-nya. Untuk kemarin kan belum terlalu kelihatan tuh sebenarnya apa sih fungsi multiple mate. Nah, kalau misal di sini kelihatan proses multiple mate sebenarnya sangat berpengaruh ketika part yang digunakan banyak dan mate yang digunakan itu kebetulan sama. Seperti itu. Nah, untuk proses selanjutnya kita akan membuat distance mate. Distance-nya itu dari bagian sini, referensinya dengan bagian sini itu jaraknya 10 karena bagian sini itu memiliki panjang 10 mm. Terus setelah itu bagian sini dan nanti akan didistancekan dengan bagian sini itu jaraknya 30 mm karena pipa ini itu ukurannya 10 mm dan pipa bagian sini itu ukurannya adalah 20 mm. Jadi total nanti 30 mm. Oke, kita akan langsung coba untuk distance mate-nya. Pertama kita pilih mate, setelah itu advance mate, pilih distance. Sama kayak yang angle, itu ada jarak minimal dan jarak maksimal, dan ada jarak di mana ada jarak di mana titik pertama kali mate itu akan ditempatkan. Bukan mate, part itu akan ditempatkan. Oke, proses ini jarak minimal lah, atau ya jarak minimum value-nya itu kita pilih 0. Setelah itu untuk maksimum value-nya itu kita pilih 10.
Dan untuk titik pertama kali di mana mat itu berada, kita langsung pilih titik 10 ya, jaraknya 10. Hasilnya seperti apa? Oh iya, sorry. Untuk mat selection ya, kita belum pilih mat selection tadi. Untuk mat selection ya, itu kita pilih bagian referensinya itu bagian sini. Setelah itu bagian sini kita pilih sebagai mat selection juga. Nah, kalau misal udah langsung kita oke. Nah, seperti bisa dilihat di bagian sini. Kalau misal kita klik bagian partnya, setelah itu kita coba gerakkan, dia terbatas pergerakannya hanya dari 0 sampai 10 mm. Kita coba untuk 0 mm itu pada bagian sini, itu 0 mm. Setelah itu kalau misal kita tarik ke atas, itu maksimal pergerakannya adalah 10 mm. Nah, itu pergerakan maksimalnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat biar kalian tahu jarak maksimalnya berapa. Itu menggunakan measure. Setelah itu dari jarak sini sampai bagian sini. Oke, salah. Sampai bagian sini itu jaraknya berapa sebenarnya? Ternyata adalah 30 mm, benar. Ya, 30 mm. Nah, untuk selanjutnya distance mate yang akan kita gunakan itu antara part yang sini sama part yang ini. Nah, caranya itu dengan menggunakan masih sama, itu mate, pilih advance mate, pilih distance, setelah itu untuk jaraknya antara 0 sampai 30 mm karena kita pengen si part yang ketiga itu sampai ujung dari part yang kedua. Setelah itu untuk titik pertama kali kita masukkan nilainya adalah 30. Dan untuk match selectionnya itu pilih reference-nya dan part 3 bagian bawahnya. Nah, dia akan langsung memposisikan diri pada jarak 30. Kalau misal udah langsung kita oke. Nah, ini kan seperti ini kan. Jadi si part kedua, part yang ini dengan part yang pertama, dia memiliki jarak 10 mm. Setelah itu part yang ketiga dengan part yang pertama bagian sini, dia memiliki jarak 30 mm. Nah, tapi permasalahannya adalah dua part ini dia pergerakannya masih terpisah. Jadi part ini itu masih bergerak sendiri, part ini juga masih bergerak sendiri. Sedangkan kalau misal di sini, di kasus ini, kita pengennya adalah dua part ini dia memiliki pergerakan relatif satu sama lain. Jadi ketika part yang ketiga kita tarik, itu part kedua juga bisa bergerak sesuai dengan pergerakan dari part yang ketiga. Nah, itu prosesnya seperti apa untuk proses pembuatannya? Nah, proses pembuatannya adalah menggunakan linear atau linear coupler. Caranya adalah kita pilih mate, setelah itu pilih advance mate, setelah itu pilih linear atau linear coupler, setelah itu untuk mate selection-nya kita pilih entities to mate. Yang bagian sini yang sama yang bagian sini. Nah, untuk yang warna biru kita pilih bagian sini. Dan warna ungu itu kita pilih bagian sini. Nah, untuk rasionya itu kita pilih 1:3. Oke, langsung kita oke. Kita coba cek. Nah, dia sekarang
Oke, ada kesalahan. Oke, kita sejajarkan dulu biar pergerakannya itu benar. Nah, lanjut kita ulangi lagi untuk math-nya. Math selection-nya itu pilih bagian yang biru yang ini, setelah itu yang bagian sini untuk rasionya 1:3. Setelah itu di oke. Nah, hasilnya seperti apa? Sorry. Di mana partnya? Oke, ini. Oke, ini hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan kenapa perbandingannya adalah 1:3. Sebenarnya apa sih maksud 1:3? Jadi maksud 1:3 adalah kita pilih tadi yang bagian biru itu bagian sini dengan rasio 1. Setelah itu yang bagian ungu. Yang bagian ungu itu kita pilih part nomor 3. Itu dengan rasio 3. Jadi setiap satu pergerakan atau 1 mili pergerakan dari si part nomor 2 itu akan menghasilkan itu atau sama dengan 3 mm pada pergerakan part nomor 3. Jadi setiap kali part nomor 2 itu bergerak 1 mm, itu sama saja dengan part nomor 3 bergerak sebanyak atau senilai 3 mm. Kenapa nilai itu diambil? Karena jarak antara bagian sini dengan bagian sini itu maksimalkan 30 mm kan. Sedangkan part bagian sini dengan part bagian part ini itu panjangnya 30 mm. 10 mm. 10 mm, terus setelah itu part nomor 2 dengan part nomor 3. Part nomor 2 dengan part nomor 1 itu jaraknya 30 mm. Nah, itu kenapa kita milihnya 1:3. Jadi ketika si part nomor 2 itu sampai ujung dari part nomor 1, itu nanti si part nomor 3 akan bergerak sampai ujung part nomor 2. Jadi kenapa itu dipilih untuk 1:3. Untuk perbandingan lain mungkin perbandingan lain akan dibutuhkan ketika panjang partnya itu berbeda atau referensinya itu nanti yang dipilih berbeda. Itu akan berbeda untuk rasionya. Jadi nanti tergantung kebutuhan mengenai rasio butuhnya berapa. Kasus ini atau kasus ini kita butuhnya adalah 1:3. Mungkin untuk part lain dengan pergerakan linear coupler dan panjang yang berbeda itu pasti akan membutuhkan rasio yang berbeda. Seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, aman ya? Aman nggak ya, Mas? Oke, bisa diikuti atau enggak nih? Sebenarnya nggak terlalu banyak sih materi untuk advanced math. Karena kemarin proses pembuatan standar math kan logikanya udah dapet tuh. Nah, untuk proses advanced math sebenarnya tinggal pengembangan doang. Dan jenis math-nya juga nggak terlalu banyak. Nggak kayak standar math ada berapa ya? Standar math total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan untuk advanced math ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 rubah. Selisih 1. Oke. Sebenarnya ada satu lagi untuk mechanical math. Tapi untuk pelatihan ini nggak kita contohkan, nggak kita pelajari. Nanti teman-teman kalau misal penasaran bisa cek di YouTube dan sekalian nyoba-nyoba sendiri. Silahkan explore karena
Kalau misal di SolidWorks banyak banget ya fiturnya. Ini baru pembuatan part, pembuatan assembly, sama besok ada pembuatan drawing. Belum lagi kalau misal istilahnya ada organic, istilahnya kayak organic design nih. Jadi kalau misal ini kan bentuknya kita kayak semacam kaku banget ya. Kaku, sedangkan kalau misal organic design itu biasanya bentuknya lebih fleksibel kayak semacam artistik gitu. Misal pembuatan tulang, pembuatan part ya mungkin lebih ke tulang sih, karena biasanya kalau misal part-part di mechanical design itu mungkin bentuknya ya hampir kurang lebih sih kaku sih. Oh iya, mungkin kalau misal kayak pembuatan part pada istilahnya ada, kalau misal di SolidWorks itu ada topologi studi. Jadi kayak misal teman punya part nih, satu part bentuknya beam ataupun bentuknya ya kotak atau kubus ya. Misal kubus dengan panjang tertentu, setelah itu salah satu sisinya itu dibuat fix, setelah itu sisi lainnya itu kita berikan gaya. Kayak misal dulu ada di SMA kan ada tuh permasalahan yang seperti itu, satu titik itu dibuat tetap, setelah itu titik lainnya kita berikan gaya, misal 50 Newton atau berapa, dengan panjang kubus misal B, misal C, setelah itu untuk penampang kubusnya itu A kali B. Nah, proses itu sebenarnya untuk topologi ya. Untuk topologi sebenarnya yang kita inginkan itu sebenarnya berapa sih dimensi yang sebenarnya dari si kubus ini dia bisa menahan pembebanan yang diberikan. Misal kayak tadi kan 50 Newton tuh. Sebenarnya bentuk aslinya kalau misal atau bentuk kritisnya dari part tersebut sebenarnya seperti apa? Agar si part tersebut tetap bisa tetap bisa menahan si gayanya, tapi part tersebut itu memiliki massa yang lebih efisien atau lebih rendah daripada part ketika kubus itu bentuknya benar-benar kubus gitu. Jadi untuk mengetahui bentuknya, kayak misal, aku ada contohnya nggak ya? Ntar saya coba ini dulu. Saya coba cari filenya dulu biar menjelaskan. Ini sebenarnya ini sih tambahan materi, tambahan pengetahuan untuk teman-teman, karena untuk proses advancement-nya udah selesai. Enggak. Oke. Dulu. Oke, sepertinya nggak ada untuk partnya. Saya lupa untuk nyimpennya di sebelah mana. Ya intinya seperti itu. Untuk topologi studi itu mengenai efisiensi dari material yang digunakan ketika digunakan pembebanan tertentu. Jadi nanti bentuknya itu bentuk yang organik, bukan bentuk yang kaku. Karena nanti itu menyesuaikan dengan kira-kira pembebanannya itu kritis di bagian mana. Itu akan kelihatan pada topologi studi. Nah, tadi akan saya jelaskan adalah mengenai power surfacing. Power surfacing itu proses pembuatan sketch ataupun ya model lah. Model, karena kalau misal assembly kayaknya lumayan susah sih. Oke, sketch yang 3 dimensi itu dengan bentuk yang istilahnya istilahnya bentuk artistik ya, atau organik. Itu menggunakan power surfacing. Sebenarnya untuk proses ini sebenarnya saya juga baru tahu dan belum pernah mencoba, karena kemarin pengen dicoba untuk
ya explore penggunaan SolidWorks, karena biasanya kan model-model yang kita buat itu kaku ya. Dan kalau misal kita pengen buat bentuknya menjadi lebih artistik atau lebih organik, itu prosesnya lama. Karena harus bikin plane, setelah itu plane-nya diaplikasikan dengan fitur-fitur yang ada di situ, misal cutting extrude cut lah, atau mungkin extrude boss lah, atau apalah. Itu akan lebih lama prosesnya daripada ketika menggunakan power surfacing. Itu seperti itu. Di SolidWorks juga ada beberapa fitur lain. Kita bisa tambahkan di add-ins. Itu misal kayak tadi dicontohkan adalah SolidWorks routing. Itu fungsinya adalah untuk pembuatan pipa atau root. Jadi kalau misal routing itu biasanya bentuknya pipa, kalau saya nggak salah. Kalau misal ducting itu bentuk profilnya selain dari lingkaran, entah itu persegi panjang ataupun bentuk lainnya, itu istilahnya adalah ducting. Tapi untuk proses ducting ataupun routing itu sebenarnya di SolidWorks menggunakan sama, tetap SolidWorks routing itu bisa ditambahkan. Ketika pengen ditambahkan itu tinggal dicentang, nanti tinggal di OK, nanti otomatis akan keluar di bagian sini. Nah, untuk proses routing sama ducting itu proses penggunaannya itu misal ada AC nih, AC sentral. Satu gedung itu mempunyai AC sentral. Nah, proses penyaluran udara dingin itu untuk masing-masing ruangan itu bisa menggunakan proses ducting. Kalau misal enggak, untuk proses routing ini bisa digunakan kayak misal penggunaan pipa apa ya, misal pipa fluida ataupun pipa ya fluida, bisa air ataupun udara, itu bisa digunakan menggunakan proses routing. Misal kayak di Pertamina kan ada banyak pipa yang digunakan untuk mengalirkan fluida minyak dari offshore ke onshore. Nah, itu kan prosesnya menggunakan pipa. Salah satu proses pembuatannya bisa menggunakan proses desainnya, itu bisa menggunakan proses routing. Tapi saya sebenarnya juga belum terlalu paham untuk aplikasinya, apakah kalau misal soalnya panjang banget kan, kalau misal dimasukkan ke SolidWorks mungkin akan sangat berat. Untuk aplikasi yang jelas nyatanya, kalau misal proses routing itu biasanya di perusahaan sih. Prosesnya itu misal kalau misal di perusahaan pembuatan minuman atau apa yang membutuhkan transfer fluida dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan pipa. Nah, itu proses routing itu bisa digunakan di situ. Untuk SolidWorks simulation itu biasanya digunakan untuk proses bisa proses fatigue juga bisa, ataupun static load juga bisa. Itu menggunakan proses simulation. Nah, itu kalau misal penasaran, teman-teman bisa search di YouTube ataupun di Google, itu bisa dieksplor di situ. Ada banyak contohnya, ada banyak tutorial lah, itu ada di situ. Simulation, SolidWorks simulation. Ini akan sangat penting untuk masalah simulation, karena tugas seorang engineer kan biar tahu nih alasan kenapa suatu part memiliki ukuran seperti itu, misal dimensi seperti ini, terus materialnya seperti ini. Itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh seorang engineer. Jadi nggak ngasal pilih, misal tiba-tiba milih baja ST37 atau ST60, alasannya apa? Itu nggak tahu. Itu harusnya tahu. Nah, proses tahunya itu biasanya menggunakan proses simulasi. Kalau misal kasusnya adalah struktur, itu menggunakan proses simulasi. Tahu nih, saya ngambil ST37 dengan panjang segini, setelah itu mungkin ada proses perlakuan panas atau perlakuan dingin. Kenapa? Alasannya seperti apa? Nah, itu sebenarnya untuk diketahui oleh engineer. Jadi tidak cuma asal gambar, tapi tahu
alasannya kenapa si part ini memiliki dimensi seperti ini dan material yang dipilih seperti itu. Mungkin sedikit intermezzo ya. Ada pertanyaan? Isi Mas Ali. Ya. Mungkin kan biasanya kalau misalnya di CSWA tuh ditanyain menentukan masanya Mas. Mungkin bisa dilihatin Mas. Oke, ya bisa. Oke, biasanya kalau misal di tes CSWA itu ada namanya, biasanya kalau misal di tes CSWA itu ditentukan material ya, setelah itu ditentukan apa lagi ya? Oh iya, ditentukan, jadi materialnya sudah tahu nih, materialnya sudah tahu, misal dalam proses pembuatan part itu materialnya adalah aluminium jenis ini, atau kalau misal baja adalah baja IC 1050 atau IC 60 160 1060. Nah, itu nanti dipelajari pada material teknik ya, semester 2 berarti ya. Semester 2 nanti akan dipelajari lebih lanjut di mata kuliah kayak SSM ataupun mata kuliah kayak satu lagi apa ya? Kalau misal pengujiannya di karakterisasi material ada sih. Oke, gimana caranya? Oh ya sekalian, gimana caranya kita mengetahui material atau mengatur material dari part yang akan kita gunakan? Caranya gimana sih? Caranya kita bisa pilih di bagian sini, setelah itu edit material. Nah, ini ada banyak banget nih pilihannya untuk material. Ada steel, iron, aluminium alloy, copper ya, titanium, zinc, other alloy, magnesium. Oke. Terus ada plastik, ada metal, dan ada pilihan lainnya. Nah, untuk mengaplikasikannya, sebenarnya kita tinggal pilih. Misal kita pilih IC 1020 misal. Nah, kalau misal udah dipilih, kita langsung apply. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, biasanya kalau misal di tes CSWA itu ada pertanyaan mengenai massa. Jadi untuk proses tes atau ya sertifikasi di SolidWorks dari Dassault System itu yang saya tahu itu ada CSWA, itu yang tingkat dasar, dan CSWP, itu yang tingkat keduanya. Nah, untuk tes CSWA itu biasanya ditanyakan mengenai massa, setelah itu fitur-fitur yang ada di SolidWorks yang dasar. Setelah itu ada proses pembuatan part dan ditanyakan biasanya jarak dari satu part ke part lain, itu bisa menggunakan distance ataupun yang kayak tadi. Distance kan ada dua tuh, ada yang advance ataupun yang biasa, itu bisa digunakan pada proses penggunaan CSWA, tes CSWA. Nah, tadi kan kita mengaplikasikan nih materialnya. Terus kita bisa mengevaluasi massanya dengan cara evaluate. Setelah itu mass properties. Kita cek mass properties-nya itu berapa. Nah, ini kelihatan nih di bagian sini. Mass properties-nya adalah 12,36 gram. Ini kalau misal untuk material yang kita tidak definisikan. Iya, tidak definisikan karena density-nya itu 0. Nah, gimana caranya? Oke, kita bandingkan ketika kita menggunakan material lain. Misal kayak tadi kita menggunakan material IC 1020, kita apply, setelah itu kita close. Udah kan? Oke. Kita close, setelah itu kita mass properties. Ini hasilnya seperti ini. Dia ada perbedaan massa. Perbedaan massa itu tergantung dari material yang digunakan. Karena masing-masing material kan densitasnya beda ya. Nah, itu diatur di situ.
Dan biasanya kalau misal di tes CSWA itu untuk materialnya itu ditentukan. Makanya untuk tes CSWA itu AB pilihan ganda, dan untuk jawabannya saya lupa berapa persen perbedaannya. Jadi misal dievaluasi nih untuk hasilnya Mas Properties, keluar nilai 97,02, sedangkan di pilihannya itu cuma ada 98, setelah itu 120, setelah itu nilai lainnya. Nah, itu yang dipilih adalah nilai yang mendekati. Yang mendekati kalau nggak salah 10, maksimal kalau nggak salah nilainya adalah 10% dari nilai yang ada di Mas Properties yang dievaluasi. Kalau nggak salah ya. Bener nggak Pak? 10% Pak? Lupa ya Mas. Iya, aku dulu dikasih trik. Itu kalau nggak salah 10% atau 5%. Sekitar segitulah. Pokoknya kalau misal nilai yang dipilih itu lebih dari itu, berarti kemungkinan ada salah proses pembuatan partnya. Gitu. Iya sih. Gitu sih. Oke. Ada tambahan lagi mungkin kalau misal pengen nih kasih warna-warna. Proses kasih warnanya gimana sih caranya? Caranya adalah appearance. Setelah itu pilih. Ini ada banyak nih, ada plastik, ada metal, ada painted, ada rubber, ada glass, ada solid, dan lain-lain. Kita misal pilih painted. Kita pilih warna yang mencolok, warna merah, candy apple red misal. Kita aplikasikan ke partnya. Hasilnya seperti ini. Jadi nanti partnya akan otomatis memiliki warna sesuai dengan pilihan yang kita pilih. Nah, seperti itu. Masih banyak sebenarnya untuk fitur-fitur yang bisa dieksplor di SolidWorks. Tapi berhubung untuk proses pembuatan assembly dan proses pembuatan part lumayan terbatas waktunya. Jadi teman-teman kalau misal masih pada penasaran bisa explore sendiri. Dan mungkin kalau misal pada proses explore ada kendala bisa ditanyakan di grup. Kalau misal dari kantor mungkin bisa menjawab, nanti akan kita bantu untuk proses jawabnya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kalau misal nggak ada untuk pertemuan partnya cukup sampai di sini. Kayaknya nggak ada di sini. Oke, untuk pemberian materinya sampai sini untuk proses tutorialnya. Silakan untuk tugasnya nanti dicek. Maksimal pengumpulan itu hari Jumat. Itu proses pembuatan pembuatan assembly-nya itu menggunakan dua jenis jenis mat maksudnya. Ada standar mat sama ada. Untuk tadi ada yang nanya masalah itu gimana sih caranya part bisa di tengah-tengah. Seperti yang kita contohkan tadi, itu ada mat di advance yang menempatkan si part itu biar bisa di tengah-tengah. Karena kan kalau misal di tugas itu nggak ada lubangnya tuh yang besar. Sedangkan kalau misal kemarin pas pembuatan pas pembuatan assembly yang awal yang menggunakan fitur standar mat itu ada lubangnya, jadi memudahkan kita pada proses pembuatan assembly-nya. Kita tinggal pilih concentrix, setelah itu pilih coincident, itu udah selesai masalahnya. Sedangkan kalau misal pada proses pembuatan tugas besok itu nggak ada lubangnya, jadi proses penempatan part di tengah-tengah itu bisa menggunakan advanced mat. Advanced mat-nya yang mana yang digunakan itu kalau misalnya dari teman-teman mengikuti dari awal sampai akhir pasti tahu mat yang digunakan itu yang mana jenisnya. Seperti itu. Kalau misal ada pertanyaan nggak nih? Kalau misal nggak ada langsung saya tutup untuk pertemuan pada pertemuan pada mat pada malam hari ini. Bentar Mas. Ya. Untuk nambahin saya tadi bukan nambahin sih, koreksi untuk pengumpulan tugasnya hari Rabu Mas. Oh, hari Rabu bukan ya? Hari Jumat. Oke. Iya. Yo.
Oke, hari Rabu berarti ya. Linknya udah ada, Mak? Belum ya? Belum, nanti habis ini saya kirimin, Mas. Oke. Ya berarti revisi untuk proses pembuatan partnya untuk penugasannya yang assembly itu dikumpulkan hari Rabu. Gitu. Ada tambah lagi, Mah? Atau ada pertanyaan? Mungkin cukup sih, Mas. Ya, Atau ada Sakif. Ada pertanyaan? Permisi Mas, nama Ya. saya Sakif Alfarel Ghazali. Mau tanya Mas, itu untuk penugasannya kan penugasan assembly itu ntar dikumpulin sama part-partnya juga Mas? Iya, karena kalau misal nggak dikumpulin sama part-partnya itu nggak bisa dibuka untuk assembly-nya, error. Oh, Jadi nanti iya. untuk pengumpulannya dibikin file rar aja biar gampang. Itu nanti ada file assembly, setelah itu ada file part-part yang digunakan. Jadi semuanya nanti masuk. Oke Mas, makasih Mas. Yuk, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau misalnya nggak ada, saya tutup untuk materi pada malam hari ini mengenai Advanced Math. Kalau misal ada pertanyaan yang mungkin keluar pada pas nanti teman-teman nyoba sendiri atau mungkin pada saat explore mengenai Math Advanced atau Math Basic, itu bisa ditanyakan di grup. Oke, sekian pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Terima kasih Mas. Selamat malam. Oke. Siap, terima kasih Mas. Selamat malam. Yuk. Terima kasih Mas, selamat malam. Yuk.